Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update lagi ya teman-teman, ikan cana blue fulcra yang sudah 1 minggu ya saya coba kasih makan dengan pakan full ikan ya teman-teman. Dan kebetulan di rumah saya kemarin hari Selasa, di minggu kemarin ya teman-teman, saya coba mancing lagi ya seperti dulu yang sering saya kontenkan ya. Nah itu saya mendapatkan lumayan banyak ikan wader. Jadi untuk 1 minggu ini untungnya stok ikan wadernya masih cukup ya teman-teman. Dan otomatis di minggu ini ikan cana blue fulcra saya itu dikasih makan full dengan ikan wader ya. Tetapi ikannya bebas ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mencoba silahkan kasih saja ya teman-teman, karena ini pakan alami ikan predator ya teman-teman. Nah jadi kemungkinan besar efek sampingnya itu tidak ada ya, tinggal kita pintar untuk merawat air supaya airnya tidak kotor ya. Dan air yang kotor itu bisa jadi sumber penyakit paling utama ya teman-teman. Dan yang kedua itu pakan yang kita berikan apakah beracun atau tidak ya teman-teman. Dan oke, seperti apa kondisinya sekarang setelah saya kasih makan dengan pakan full ikan ini selama 1 minggu ya teman-teman, karena targetnya sampai 1 bulan. Dan ini updatean 1 minggunya ya, supaya teman-teman juga tahu ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat ikannya sambil kita bahas ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Nah oke teman-teman, nih dia ya ikan cana blue fulcranya yang sudah 1 minggu ya saya coba kasih makan dengan pakan full ikan ya teman-teman. Dan untuk sekarang kondisinya ikannya ya seperti ini ya teman-teman, kadang mau gerak kadang juga mager ya di bawah, karena ya saya juga tidak tahu ikan ini kenapa ya, mungkin karena kegemukan ya, karena teman-teman juga bisa lihat ya untuk bagian atas tubuhnya itu sangat bisa dikategorikan gemuk ya teman-teman. Nah jadi untuk ikannya seperti ya berpunuk seperti ini ya. Dan semoga ikannya cepat normal lagi, karena ikannya masih galak ya teman-teman. Nah itu walaupun di bawah ikannya masih terlihat membesar ya di bagian bawah mulutnya, dan itu ikannya sedang flaring ya teman-teman. Dan untuk perubahannya sendiri, ikan ini saya lihat ada perubahan ya teman-teman di bagian kecerahan yellow spot ya. Nah barusan teman-teman bisa lihat yellow spot di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Nah itu dia. Dan untuk sebelah kirinya teman-teman juga bisa lihat ya. Nah itu untuk sebelah kirinya walaupun sedikit, tetapi warna kuningnya lebih cerah ya daripada sebelumnya. Dan untuk warna hitam hasil dari pakan jangkrik ya teman-teman. Nah itu di bagian sirip depannya sudah seperti spidol ya teman-teman, itu sudah hitam sekali, sudah pekat. Dan saya sangat senang sekali ya melihat ikan ini mempunyai warna hitam di bagian siripnya, itu sirip dayungnya ya. Nah itu sangat pekat untuk warna hitamnya, dan warna putihnya juga sekarang sudah pekat ya teman-teman. Dan rapih ya teman-teman, tidak acak-acakan. Itu sangat membuat saya senang sekali ya mempunyai ikan ini ya. Walaupun kondisinya seperti ini, tetapi ada poin lebih ya di mata saya. Dan pastinya setiap ikan ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya teman-teman. Jadi bisa saja warna siripnya itu acak-acakan, tetapi yellow spotnya bagus ya, atau black dotnya yang bagus, pasti ada yang menonjol ya di si ikannya. Dan untuk yang overall bagus ya, nah itu pasti ada kekurangan di bagian lain ya, entah itu di mental ataupun apa ya. Jarang sekali ada yang sempurna, dan biasanya yang juara kontes pun itu sempurna dari
saingannya ya teman-teman, atau dari beberapa ikan yang bersaing di waktu tersebut ya teman-teman. Jadi belum tentu ikan yang juara kontes pun itu akan sempurna ya teman-teman, karena setiap makhluk yang ada di bumi ini itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya ya. Dan untuk kekurangan dan kelebihannya itu akan berbeda-beda ya teman-teman di setiap ikannya ya. Dan walaupun ada kesamaan, itu hanya mungkin ya bisa dibilang kesamaannya itu hanya kebetulan ya, tetap saja akan ada perbedaan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kembali lagi ya untuk bahas yang lainnya di ikan ini. Mohon maaf sekali barusan saya singgung ke sebelah takdir ya teman-teman, mungkin bisa dibilang takdir. Jadi supaya kita juga tidak berharap lebih ya untuk hewan peliharaan kita, karena hewan peliharaan itu makhluk hidup ya teman-teman, namanya juga hewan. Dan tumbuhan pun yang ya bisa dibilang tumbuhan itu tidak bergerak, tetapi dia juga makhluk hidup ya teman-teman. Nah jadi ya semoga teman-teman yang kecewa dengan ikan yang telah teman-teman treatment terus hasilnya tidak memuaskan. Nah tujuan saya supaya teman-teman punya rasa sayang lagi ya ke si ikannya yang mungkin tidak sesuai dengan harapan ya. Dan kalau misalkan tidak sesuai, saya harap tidak dibuang ya teman-teman, karena ya kembali lagi dengan poin yang pertama tadi, tidak akan ada yang sempurna ya teman-teman. Tugas kita hanya memaksimalkan potensi yang ada pada ikan yang kita pelihara, walaupun setiap ikan pasti potensinya berbeda-beda ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya di poin yang kedua ini, teman-teman bisa lihat warna birunya. Ini ikan kemarin pas waktu saya kasih makan dengan pakan full jangkrik selama 1 bulan, warna birunya sempat ngedrop ya teman-teman, lebih jelek dibandingkan sebelumnya. Dan untuk sekarang teman-teman sudah bisa lihat lagi warna birunya sudah mulai berkilauan lagi ya teman-teman, di bagian ekor, terus di bagian fin bawah, dan di fin atasnya juga kemarin sempat coklat lagi ya teman-teman, coklat hijau-hijauan. Sekarang sudah mulai ada spot-spot yang sudah warna biru lagi ya, walaupun belum merata ya teman-teman. Dan untuk bagian warna biru yang ada pada tubuhnya saya lihat belum ada perubahan, dan nanti kita lihat saja ya di 2 minggu, di 3 minggu, sampai nanti di 1 bulan ya teman-teman. Semoga akan ada perubahan lagi ya untuk warna birunya. Dan setidaknya kalau misalkan perubahannya itu signifikan, walaupun hanya di warna birunya saja yang berubah, nah itu kita bisa simpulkan efek dari pakan ikan ini ya teman-teman. Dan kalau misalkan tidak ada perubahan, pasti saya akan kasih tahu juga supaya teman-teman bisa menimbang lagi atau mempertimbangkan treatment ini, apakah teman-teman akan coba atau tidak akan teman-teman coba ya. Dan semoga treatment lain di ikan ini ataupun di ikan-ikan yang lain ya, baik itu di Channa limbata, di Channa andrao, terus di Channa auranti ataupun di Channa maru ya, yang sering saya update ya teman-teman. Nah itu semoga tiap video yang saya buat teman-teman bisa pahami dan bisa menjadi patokan juga untuk mempertimbangkan treatment apa yang bisa teman-teman coba, dan yang mudah ya teman-teman, yang teman-teman anggap mudah, supaya teman-teman tidak kesusahan atau kebingungan atau mengalami kendala jika teman-teman ingin mencoba atau ingin treatment ikan cananya ya. Dan untuk ikan Channa maru sekarang sudah hampir 2 bulan, hampir 3 bulan teman-teman saya istirahatkan dan dikasih makan seadanya. Dan beberapa minggu ke belakang atau mungkin sudah 1 bulan ke belakang itu sudah sempat saya update juga ya. Jika teman-teman ada saran treatment apa lagi yang bisa saya coba di ikan Channa maru ya, silahkan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman untuk saya coba, dan semoga ada hasilnya ya. Dan untuk kondisinya sekarang teman-teman silahkan lihat di video
yang terakhir saya update ikan cana maruk saya ini ya. Dan untuk sekarang kondisinya kurang lebih masih sama, dan perubahannya itu hanya berada di ukuran tubuhnya saja ya teman-teman, yang sekarang sudah semakin besar ya. Dan untuk cabung terus bunga mungkin bertambah, tetapi tidak signifikan ya teman-teman, karena saya hanya kasih makan seadanya saja. Yang penting ikannya kenyang dan tidak tersiksa oleh kelaparan atau faktor-faktor yang lainnya ya. Dan untuk airnya juga saya sering ganti ya teman-teman, karena walaupun ya bisa dibilang sudah tidak saya kontenkan lagi karena sudah bingung treatment apa lagi yang bisa saya coba, tetapi ya setidaknya yang namanya hobi ya teman-teman, nah itu otomatis kita ada rasa sayang ke hewan yang kita pelihara. Kalau misalkan hobi ikan ya ke ikan nih yang kita pelihara, nah otomatis walaupun saya tidak videokan, saya tidak bikinkan konten, karena ya mungkin ada yang beranggapan saya memelihara ikan itu karena untuk keperluan konten saja. Nah itu tidak benar ya teman-teman. Jadi saya pelihara ikan karena saya suka, dan saya mulai kontenkan itu setelah beberapa tahun saya pelihara ikan ya teman-teman. Dan saya juga masih belajar sampai saat ini. Jadi tujuan saya bikin konten itu bukan hanya bermaksud untuk menggurui ataupun hanya berbagi pengalaman ya, tetapi saya mengaktifkan kolom komentar itu supaya saya juga mendapat masukan dari teman-teman untuk ikan-ikan kesayangan saya ini ya. Dan oke teman-teman, untuk ikan ini mungkin hanya itu saja ya. Nah ikannya sudah berenang-renang aktif ya ke atas, tidak mager-mager lagi di bawah. Mungkin dia sudah merasa lapar lagi ya, akan saya kasih makan. Untuk malam ini mungkin akan saya tambah porsinya supaya ikannya senang ya teman-teman, karena sekarang sudah jam 10 malam, jadwalnya itu biasanya sore hari ataupun ya jam 7 jam 8 malam. Sekarang sudah hampir jam setengah 11 ya, karena tadi saya ada urusan lain. Dan saya akan kasih makan ikan ini lebih banyak dari biasanya ya, supaya ikannya senang ya teman-teman. Dan ditunggu saja ya updatean selanjutnya di 2 minggu, di 3 minggu, sampai nanti di 1 bulan ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa share juga. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.